Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nur Aisyah Putri Aldriansyah dengan NPM 200810110157. Di sini saya akan melakukan demo program penugasan UTS metode numerik. Baik, yang pertama di sini saya menggunakan library IOStream Studio.h yang digunakan untuk input-output. Lalu saya juga menggunakan library stdlib untuk operasi pembanding dan conio.h untuk garis. Lalu ada math untuk penerapan operasi matematika. Lalu ada unistd.h untuk fungsi sleep dan ada windows.h untuk penempatan kursor. Yang pertama adalah metode biseksi. Di sini saya mendeklarasikan variabel tipe data integer AB, float XA, XB, XC, DE, lalu ada float FA, float FB, float FC, dan ada fungsi void hitungan biseksi, ada void biseksi. Lalu untuk metode iterasi sederhana ada integer P, Q, I, fill, float S, U, GX, check, error. Lalu ada float persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, ada float turunan 1, turunan 2, turunan 3, lalu ada float cek persamaan 1, cek persamaan 2, cek persamaan 3, dan ada hitungan iterasi sederhana. Dan ada juga pilihan persamaan dan iterasi sederhana. Di sini saya membedakan untuk yang metode biseksi dan iterasi sederhana untuk memudahkan pemahaman program saya. Selanjutnya ada fungsi void goToXY yang merupakan bawaan dari Windows H dan digunakan untuk penempatan kursor di koordinat yang diinginkan. Ada fungsi garis yang nanti akan ditampilkan pada tabel saya. Selanjutnya, yang pertama adalah metode biseksi. Ada batas atas, yaitu saya menggunakan tipe data float, FA. Nilai A dimasukkan menggunakan rumus tersebut, dimasukkan di FA. Selanjutnya, batas bawah yaitu B. Nilai B dimasukkan di FB. Lalu ada batas tengah nilai C menggunakan rumus dimasukkan di FJ. Selanjutnya adalah fungsi void biseksi. Ini adalah menu utama dari metode biseksi. Di sini saya menjabarkan header. Selanjutnya di metode biseksi ini kita disuruh untuk melakukan inputan nilai. Ada inputkan nilai A, ada inputkan nilai batas atas, inputkan nilai batas bawah, inputkan nilai toleransi error, inputkan iterasi maksimum. Selanjutnya adalah pengecekan akar fxa dikali fxb. Di sini saya menggunakan perulangan if-else. If fa dikali fb lebih dari 0, maka tidak ada akar persamaan sehingga ada pengulangan semua data. Selanjutnya ada else. Karena hasil dari fxa dikali fxb kurang dari 0, maka terdapat akar persamaannya dan dapat dilakukan perhitungan. Jadi kalau lebih dari 0 tidak dapat dilakukan perhitungan, dan jika kurang dari 0, maka dapat dilakukan perhitungan. Selanjutnya adalah
fungsi void hitungan biseksi. Di sini saya menjabarkan tipe data integer t, x. Fungsi hitungan untuk menampilkan perhitungan yang sebelumnya sudah dilakukan di sini. I sama dengan A. Lalu di sini ada tampilan kolom apa saja yang akan muncul di metode biseksi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan do while. XC sama dengan XA ditambah XB dibagi 2. Ini adalah rumus dari biseksi. If I kurang dari 0, maka akan muncul tampilan tabel biseksi. Lalu ada if FA dikali FC kurang dari 0, maka XB sama dengan XC. Lalu ada else if FA dikali FC lebih dari 0, maka XA sama dengan XC. Lalu di sini juga saya menggunakan di sini saya juga menuliskan increment nilai I agar tidak terjadi infinity loop. Lalu while I kurang dari B dan F absolute FC lebih dari sama dengan TE, lalu dapat ditampilkan hasil perhitungan dari metode biseksi tersebut. Jadi X penulisannya adalah, selanjutnya adalah metode iterasi sederhana. Sama seperti metode biseksi, saya juga menggunakan tipe data float. Yang pertama adalah float persamaan 1. Berikut adalah rumusnya. Lalu ada float persamaan 2. Ada float persamaan 3. Untuk float persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh dengan cara memisahkan X dengan sebagian X lainnya. Persamaan 1, 2, dan 3 ini didapatkan dari pemecahan dari soal yang saya dapatkan sebelumnya. Dan berikut adalah rumusnya. Rumus dari persamaan tersebut. Selanjutnya adalah turunan. Ada float turunan 1, turunan 2, dan turunan 3. Turunan ini didapat dari, misalnya ini turunan 1, maka dapat dari persamaan 1. Tujuan adanya turunan persamaan untuk mengecek apakah persamaan tersebut konvergen atau divergen. Jika konvergen, maka dapat dilakukan perhitungan. Akan tetapi jika divergen, tidak dapat dilakukan perhitungan. Ini adalah perhitungannya untuk mengecek persamaan tersebut, turunan persamaannya. Void cek persamaan 1. Cek sama dengan turunan 1. Di sini saya menggunakan perulangan if-else. If cek lebih dari 0 dan cek kurang dari 1, maka hasilnya adalah konvergen berosilasi. Lalu, else if cek lebih dari min 1 dan cek kurang dari 0, maka hasilnya adalah konvergen monoton. Jika hasilnya konvergen, dapat dilakukan perhitungan. Selanjutnya, else if cek lebih dari 1, maka hasilnya adalah divergen monoton. Lalu, ada else if cek kurang dari 0, maka hasilnya adalah divergen berosilasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika divergen, maka tidak dapat dilakukan perhitungan dan akan diarahkan untuk memilih persamaan lainnya. Jadi, entah itu persamaan 2 atau persamaan 3. Void cek persamaan 2.
Sama seperti persamaan 1, di sini saya juga menggunakan perulangan if else dan ketentuan konvergen dan divergennya juga sama seperti persamaan cek persamaan 1. Lalu void cek persamaan 3. Sama juga saya juga melakukan perulangan if else if. Ketentuannya juga sama. Selanjutnya adalah void hitungan iterasi sederhana. Di sini void fungsi hitungan untuk menampilkan perhitungan yang sebelumnya sudah dilakukan. Di sini saya menggunakan di sini saya menjabarkan tipe data integer T, I sama dengan 0, lalu printf untuk tampilan tabelnya ada berisi 1, 2, 3, 4 kolom. Di sini saya juga sama seperti metode biseksi, saya menggunakan perulangan while, dan di dalam perulangan while saya juga menggunakan perulangan if else. Di dalam perulangan while ada gx sama dengan persamaan 3, error sama dengan f absolut persamaan 3 dikurangi s, if i kurang dari 10, printf adalah tampilan tabelnya, S sama dengan GX, increment nilai, lalu ada increment nilai I agar tidak terjadi infinite loop. Selanjutnya while I kurang dari P dan error lebih dari U, lebih dari sama dengan U. Lalu hasil dari perulangan, print out hasil perulangannya, hasilnya nanti jadi eksponensialnya adalah. Selanjutnya adalah fungsi void pilihan persamaan. Printf, pilihan persamaan printf ini digunakan untuk menampilkan output, dan ada juga di sini scanf digunakan untuk menerima inputan dari user. Printf, pilihan persamaan, ada fx, gx, dan gx lagi. Ini digunakan ini merupakan pemecahan dari soal akar persamaan yang sebelumnya didapatkan. Lalu ada perulangan while. Printf, kita masukkan pilihan persamaan, lalu scanf, kita pilih ingin persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Ataupun kita ingin kembali ke menu awal. Di dalam dual, saya menggunakan switch case. Case 1, cek persamaan 1. Case 2, cek persamaan 2. Case 3, cek persamaan 3. Ada case 0. Printf, tekan enter untuk melanjutkannya jika ingin kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah fungsi void iterasi sederhana atau menu utama iterasi sederhana. Di sini ada hiddennya, program UTS metode biseksi dan iterasi sederhana seperti sebelumnya, dan ada nama saya. Sama seperti yang menu utama biseksi, kita juga melakukan inputan. Ada inputkan nilai A, maka scanf. Terus ada juga inputkan nilai tebakan awal. Ada juga inputkan nilai toleransi error. Dan inputkan iterasi maksimum. Selanjutnya adalah integer main. In main, dilakukan lagi perulangan while.
Ini ada header-nya. Lalu printf menu utama yang akan muncul pada saat program pertama kali di-run. Lalu pilih menu di bawah. Kita dapat memilih menu metode biseksi atau metode iterasi sederhana. Lalu ada exit. Di sini juga saya menggunakan switch case. Case 1 untuk biseksi dan case 2 untuk iterasi sederhana. Baik, saya akan melakukan demo programnya. Melakukan run programnya. Ini adalah tampilan header yang telah saya masukkan dan sudah saya jelaskan di awal tadi. Sekarang kita akan memilih yang pertama, yaitu metode biseksi. Kita klik angka 1. Inputkan nilai A, karena sesuai dengan soal akar persamaan yang sebelumnya saya dapat. Saya mendapatkan, yang didapatkan sesuai NPM saya akan klik menginputkan nilai 4. Batas atasnya sesuai soal sebelumnya 3. Batas bawahnya juga sesuai soal sebelumnya 2. Toleransi errornya yang telah ditetapkan juga sama, yaitu 10 pangkat min 7 atau 0,1234567. Oke, iterasi maksimumnya dapat kita masukkan, ya terserah kita. Saya akan masukkan 30. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka hasil dari metode biseksi saya, hasil perhitungan metode biseksi saya adalah jadi X penyelesaiannya adalah 2,158 sekian. Enter untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode iterasi sederhana. Kita klik angka 2. Inputkan nilainya sama seperti sebelumnya. Inputkan nilai A-nya itu 4. Lalu tebakan awalnya kita coba 3. Inputkan nilai toleransi error sama seperti sebelumnya, 10 pangkat minus 7 atau 0,1234567. Inputkan iterasi maksimumnya saya masukkan 20. Nah, di sini ada pilihan persamaannya yang tadi sudah dijabarkan karena dilakukan secara manual untuk pemecahan persamaannya. Masukkan pilihan persamaan. Kita coba persamaan yang pertama, yaitu fx sama dengan sqrt. Oh, hasilnya divergen monoton. Maka tidak dapat dilakukan perhitungan. Oke, enter. Kita coba persamaan yang kedua, yaitu gx. Hasilnya juga sama, yaitu divergen monoton. Jadi tidak dapat dilakukan perhitungan. Kita coba persamaan ketiga. Hasilnya adalah konvergen berosilasi sehingga dapat dilakukan perhitungan, dan hasil dari metode iterasi sederhana ini adalah jadi X penyelesaiannya adalah 2,158 sekian, sama seperti metode biseksi sebelumnya. Oke. Program yang saya buat hanya dapat digunakan untuk soal akar persamaan yang diberikan untuk NPM 0 sampai 9 sebelumnya. Jadi untuk misalnya dimasukkan akar persamaan lain masih belum bisa. Tapi untuk
bersama sebelumnya bisa. Baik, sekian demo program dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.